Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrus siyami wa syahrul qiyami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak dan berwasiat kepada diri pribadi khatib, kemudian bagi para jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dengan memperbanyak ibadah dan mencoba mengikhlaskan apa ibadah yang kita lakukan. Kemudian juga senantiasa kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minallah, hablum minan nas. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihi mudillatu ainama suqifu. Kecelakaan dimanapun manusia berada, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali orang tersebut memiliki hubungan baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Juga dengan ketakwaan, maka insya Allah seluruh permasalahan yang kita hadapi, yang Allah berikan, akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lupa khatib mengajak kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita semua, yang mana kalaulah kita hendak menghitung nikmat tersebut, kita tidaklah akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang tidak terhingga yang senantiasa diberikannya kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah seandainya manusia hendak menghitung nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikut setianya yang menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan yang senantiasa kita tunggu-tunggu, yang senantiasa kita nanti-nanti, sudah pergi meninggalkan kita sepertiganya, yang menyisakan sepertiga lagi.
Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sebagai pengumpul amal atau pahala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain diwajibkannya berpuasa, juga bulan Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kebaikan yang dilakukan setiap hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berkali lipat. Kemudahan beribadah itu terasa sekali di bulan Ramadan. Banyak sekali peningkatan yang telah kita lakukan ketika kita memasuki bulan Ramadan, yang mudah-mudahan semangat kita di awal Ramadan ini bisa kita jaga sampai dengan garis finish di akhir Ramadan. Kemudian salah satu dalil yang menyatakan bahwasannya kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabun nar wa syubidatis syayatin." Apabila bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu buka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian para setan-setan dibelenggu. Itu artinya kita semuanya diberikan pintu-pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, malaikat menyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, bersegeralah di bulan ini untuk melakukan kebaikan. Dan bagi orang-orang yang suka bermaksiat, berhentilah sekarang juga, karena setiap kemaksiatan berbanding lurus dengan kebaikan yang akan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, namun ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang lalai. Masih banyak orang-orang yang leha-leha, bahkan tidak melakukan ibadah puasa. Ada juga yang melakukan ibadah puasa tetapi sholat 5 waktunya ditinggalkan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, yang malas, dan bahkan meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada ancaman bagi orang-orang yang lalai dan orang-orang yang malas dan tidak mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah orang-orang yang dikategorikan akan celaka, akan merugi di bulan Ramadan adalah ia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, terutamanya puasa, tetapi puasanya karena hanya sebatas melakukan dianggap kebiasaan saja, dan juga melakukan puasanya hanya sebatas karena ingin dipuji oleh manusia. Padahal kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syarat diterimanya
puasa adalah imanan wahtisaban, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sebatas kebiasaan yang datang 1 tahun sekali, bukan karena ingin dinilai oleh manusia, tetapi karena Allah lah, karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban. Kemudian juga orang tersebut hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang yang akan gagal, orang yang akan merugi di bulan puasa adalah ia tidak bisa menjaga anggota tubuhnya. Betul, dia menahan lapar dan haus, tetapi mulutnya tidak dijaga. Ia masih berkata kotor, berkata kasar, gibah, membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, namimah, mengadu domba, berkata dusta. Kemudian juga ia tidak menepati janjinya. Ini juga termasuk akan menjadikan manusia tersebut orang yang gagal meskipun dia melakukan ibadah puasa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qaula zur wa amila bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan puasa seseorang dari seorang hamba apabila seorang hamba tersebut masih suka berbohong, suka bergibah, suka namimah, suka beradu domba, dan tidak menepati janjinya. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang ketiga, orang yang akan celaka dan rugi ketika melakukan ibadah puasa adalah ia tidak mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ia menganggap bulan Ramadan sama dengan seperti hari-hari biasanya. Dia leha-leha, dia malas-malasan, tidak rajin dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ibadah di bulan puasa ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mulai dari membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan hal lain sebagainya yang bisa menjadikan kita tidak terjerumus dalam kelalaian. Dan yang terakhir, jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang yang merugi di bulan Ramadan dan akan gagal di bulan Ramadan adalah orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disampaikan oleh malaikat, kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfarulah. Celaka orang-orang yang mampu beribadah di bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, tetapi setelah keluar dari Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul hadim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka kita ambil kesimpulan dari khutbah pertama bahwasannya betul memang bulan Ramadan banyak sekali keberkahan dan pahala akan dikali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di balik itu ternyata banyak sekali orang-orang yang berpotensi mengalami kerugian. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan yang tersisa 20 hari ini dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita.
dan ketahuilah bahwasanya Ramadan menjadi penentu kehidupan kita nanti di akhirat. Menjadi penentu apakah setelah bulan Ramadan ini akan menjadi lebih baik atau lebih buruk dalam kehidupan kita. Kalaulah Ramadan kita di bulan ini berjalan dengan baik, ibadah kita baik, maka siap-siaplah kita akan mengalami lonjakan kehidupan yang lebih baik setelah bulan Ramadan. Demikian khutbah Jumat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi khotib, kemudian bagi para jamaah sekalian. Mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang benar itu adalah benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah itu adalah salah, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak melakukan kesalahan tersebut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina khususan fi Palestin. Wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir yahud wa man awanahum minal kuffari wal munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.